Selamat berjumpa kembali dalam Live and Lead. Salah satu kerinduan saya adalah melihat anak-anak muda bangkit menjadi orang-orang yang hidup berkelas. Ya. Paulus dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 berkata kepada Timotius, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tingkah laku, dalam karakter, sikap, dan lain sebagainya. Kalau menurut saya, Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, ayo Timotius, jadilah orang yang berkelas walaupun kau muda, dengan menerapkan standar yang tinggi kepada dirimu sendiri, sedemikian rupa sehingga engkau bisa menjadi teladan bagi orang lain. Nah, kita belajar bahwa hidup berkelas yaitu ketika kita menaruh standar yang tinggi kepada kita sendiri, nggak ada hubungannya dengan usia muda dan tua. Demikian juga tidak ada hubungannya dengan kaya atau miskin, ya. Saya kadang-kadang melihat orang-orang kaya yang saya expect menunjukkan perilaku yang berkelas, tapi ternyata sebaliknya, ya. Nanti kita akan belajar. Atau saya juga berjumpa dengan orang-orang yang mungkin orang menganggap tidak status sosialnya tidak tinggi, tapi cara hidupnya menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang menerapkan standar yang tinggi kepada kehidupan mereka sendiri. Nah, hari ini kita belajar, ya. Yang pertama yaitu sikap sopan atau courtesy, ya. Sikap ini menunjukkan bahwa kita adalah orang yang berkelas ketika kita menunjukkan bahwa kita memperhatikan apa akibat perbuatan kita kepada orang lain. Lawan dari orang yang sopan adalah orang yang urakan, orang yang tidak memperhatikan kepentingan orang lain, dan menunjukkan tingkah laku yang murahan. Contoh perilaku yang sopan apa? Contoh saja, ya. Tidak memotong pembicaraan orang lain. Jadi ketika orang sedang berbicara lalu kita tiba-tiba datang, tidak dengan mudahnya kita nyelonong aja di tengah pembicaraannya. Kita menunggu sampai pembicaranya selesai baru kita mulai berbicara. Ketika kita berjumpa dengan orang yang kita kenal, maka sebaiknya kita menyapa, ya. Perilaku sopan tidak meludah di sembarang tempat, tidak membuang gas kentut maksudnya, ya, di tengah kerumunan orang banyak. Tidak berbicara keras di tengah-tengah pertemuan, ya. Ini yang saya katakan. Kadang-kadang saya melihat kalau kondangan duduk satu meja dengan banyak orang, udah musiknya keras, mereka bicara lebih keras lagi, ya. Langsung nilainya turun separuh buat saya. Tidak menerima telepon pada saat-saat kita sedang meeting. Kadang-kadang saya jengkel sekali, kita sedang meeting, ya. Orang yang saya ajak bicara tiba-tiba terima telepon, ya. Menganggap saya nggak ada di situ. Dan menurut saya itu perilaku yang tidak menunjukkan kelas. Kalau Anda perlu terima telepon, memberitahu dulu, sorry ya, ini telepon yang saya harus angkat. Lalu Anda keluar dari ruangan, menerima telepon di luar, itu salah satu perilaku yang menunjukkan kesopanan, ya. Nah, salah satu yang menunjukkan juga kita orang berkelas adalah melalui perkataan kita, ya. Belajar untuk memilih kata-kata yang baik, yang sopan, baik secara lisan maupun juga lewat tulisan, ya, lewat email, lewat chat. Pikirkan kata-kata kita sebelum kita mengucapkannya. Kesopanan juga ditunjukkan dengan nada bicara kita atau intonasi. Menghargai lawan bicara, jangan menggunakan intonasi yang menunjukkan bahwa kita merendahkan orang lain, ya. Sebaiknya setiap perkataan kita juga menunjukkan bahwa kita menghargai orang yang kita ajak bicara, ya. Yang kedua, perilaku yang berkelas ditunjukkan dengan kita memperhatikan, ya, peduli, menghargai orang lain. Mereka menghargai setiap orang individu yang layak diperlakukan dengan baik, siapapun dia dan apapun status sosialnya. Karena itu mereka selalu memperlakukan orang lain dengan sikap yang hormat, ya. Contoh perilaku ini adalah ketika kita mau minta tolong, kita minta bantuan dari orang lain, ya, kita mengucapkan kata tolong. Atau ketika orang lain melakukan sesuatu buat kita mengucapkan terima kasih, ya. Saya kadang-kadang menguji ini, ya, ketika kita makan di restoran bersama dengan teman-teman, lalu saya cek ketika pelayan datang membawa makanan kita, berapa yang mengucapkan terima kasih kepada pelayan. Banyak dari kita pikir, ya, ini saya di sini bayar dan itu kerjaannya pelayan, jadi kita nggak mengucapkan terima kasih. Tapi orang yang menunjukkan kelasnya
mengucapkan terima kasih untuk hal yang kecil dilakukan orang lain buat dirinya. Anda ke bank, ada satpam membukakan pintu, Anda mengucapkan terima kasih atau enggak. Ya, ini contoh-contoh kecil. Nah, sebaliknya perilaku tidak peduli akan hak orang lain juga menunjukkan orang yang kelasnya rendah. Ini kita bisa jumpai di jalan raya misalkan ya, orang yang motong jalan seenaknya gitu, nggak memperhatikan orang lain, atau juga memotong antrian. Maka saya senang kalau di tempat-tempat di mana antriannya teratur, ada nomornya, ada urutan antrian yang baik, ya, mengajar perilaku untuk kita menjadi orang-orang yang berkelas. Yang ketiga, perilaku orang berkelas ditunjukkan dengan kerendahan hati, ya. Amsal 3 ayat 34 mengatakan Tuhan membenci orang yang tinggi hati, tetapi memberkati orang-orang yang rendah hati. Orang bijaksana akan bertambah harum namanya, sedangkan orang bodoh makin tercela. Orang berkelas biasanya tidak menyombongkan kekayaan mereka, mereka tidak suka pamer harta mereka, bahkan cenderung sederhana. Satu kali saya menghadiri sebuah pesta yang pada waktu pulang bersamaan dengan seorang pengusaha yang kita kenal sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Ya. Apa yang terjadi? Dia keluar sendiri, telepon sopirnya sendiri, nunggu sopirnya datang menjemput dia, nggak ada perilaku istimewa tanpa pengawalan dan tanpa protokoler. Ya. Orang kaya dengan selera rendahan biasanya selalu minta diprioritaskan, minta dilayani. Ya. Sedangkan orang-orang berkelas biasanya mereka suka orang lain memperlakukan mereka biasa saja dan apa adanya. Saya pernah makan dengan salah seorang konglomerat, ya, pengusaha senior, salah satu orang terkaya di Indonesia juga. Dan ketika kita makan satu meja dan ketika makanan datang, dia berdiri, dia yang melayani, mengambilkan makanan buat kita satu demi satu, ya. Dan itu bukan cuma satu makanan, hampir semua makanan yang datang dia melakukan itu. Dan dia mengatakan nggak bisa dicegah, kita mengatakan, Om udah nggak usah, kita ngambil sini, nggak, saya mau melayani Anda. Wow, itu perilaku yang berkelas. Ya. Yang keempat, perilaku berkelas itu ditunjukkan dengan dapat mengendalikan diri. Salah satu tanda kelas yang tinggi adalah sikap yang selalu dapat mengendalikan diri sendiri, ditandai dengan kemampuan untuk menahan diri dari melakukan hal yang tidak patut dilakukan. Oleh karena itu mereka selalu dapat menempatkan diri dengan baik dimanapun mereka berada. Salah satu perilaku yang menggambarkan kelas rendahan adalah serakah, atau lebih tepat dalam bahasa Jawa itu kemaruk, ya. Suatu perilaku yang selalu mau mengambil banyak buat dirinya seringkali adalah alasannya mumpung gratis. Akar dari perilaku ini adalah mental kemiskinan, ya. Selalu khawatir akan kekurangan. Nah, yang kelima, perilaku yang menunjukkan kita orang berkelas atau ada orang berkelas adalah beretika tinggi. Orang berkelas sangat memperhatikan etika. Mereka dikenal sebagai orang yang memiliki good manner. Mereka adalah orang-orang yang menerapkan standar moral yang tinggi kepada diri sendiri. Perilakunya apa? Bertanggung jawab. Mereka adalah orang-orang yang sangat memperhatikan akibat dari perbuatan mereka dan selalu bertanggung jawab atas perbuatan mereka, baik di ranah private maupun publik. Satu kali saya naik bis wisata di luar negeri dan ada seorang ibu, ya, bersama seorang anak kecil. Anaknya menjatuhkan es krim di lantai bis dan si ibu berusaha untuk membersihkan lantai bis semaksimal mungkin, ya. Ada orang menyumbangkan tisu basah dibersihkan, cari plastik untuk menyimpan sisa kotoran di bis. Itu pokoknya dia berusaha untuk bisa membersihkan lantai bis semaksimal mungkin. Sebaliknya beberapa kali saya menjumpai di gereja keluarga dengan anak kecil dapat makan dari sekolah minggu, lalu tiba-tiba anaknya menjatuhkan makanan di lantai gereja dan orang tuanya pura-pura nggak tahu dan tidak berusaha untuk membersihkan atau membereskan akibat dari perbuatan anaknya. Saya paling jengkel kalau di depan saya mobil, apalagi mobilnya mewah, harganya mahal, tiba-tiba dari mobil itu keluar tangan dan orang membuang sampah di kota. Kalau saya membawa pistol mau saya tembak. Untungnya saya nggak punya pistol. Ada satu perilaku yang menurut saya dapat menjadi semacam indikator awal kelas seseorang atau suatu masyarakat, yaitu budaya antri. Nah, ini sudah saya bahas di
di video sebelumnya ya. Anda mungkin nanti bisa lihat di sebelah sini. Semakin tinggi kelas suatu masyarakat, kita akan menemukan bahwa mereka makin tertib dalam mengantri. Contoh, waktu terjadi bencana di Palu ya, betapa pesawat yang mendarat membawa bantuan ya, atau pesawat yang mau mengevakuasi orang sampai nggak bisa terbang gara-gara apa? Nggak mau diatur orang ngantri siapa yang berhak naik pesawat. Salah satu hal yang menunjukkan kelas seseorang adalah mereka dengan mudah mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf. Jadi kata-kata I'm sorry akan keluar dengan tulus ketika mereka merasa telah melakukan suatu kesalahan dan melukai atau merugikan orang lain. Yang keenam, perilaku taat aturan. Taat aturan ya. Lawannya orang yang tidak taat aturan adalah orang yang semau gue. Seenaknya nabrak aturan dan punya kecenderungan tidak taat hukum. Perilaku ini bisa kita lihat di sekolah, di tempat kerja, di publik, dan sebagai contoh hal-hal kecil seperti parkir sembarangan, buang sampah sembarangan, sampai hal-hal yang lebih serius yaitu menyuap dan menerima suap, tidak membayar pajak seperti yang seharusnya. Nah, orang yang berkelas akan merasa malu kalau tidak taat aturan dan hukum ya. Dimanapun mereka berada, mereka akan selalu berusaha mengikuti aturan dan hukum, baik di sekolah, tempat pekerjaan, atau di tempat lain, termasuk juga di gereja ya. Walaupun ada kesempatan untuk memanfaatkan celah hukum atau aturan hukum untuk kepentingan mereka, mereka akan memilih mengikuti aturan yang ada. Yang ketujuh, yang terakhir, perilaku yang menunjukkan Anda dan saya orang berkelas adalah berhati besar ya, karena mereka senang kalau saya bisa membuat hidup orang lain menjadi lebih mudah atau lebih baik. Lawan kata dari besar hati adalah kejam. Orang yang kejam tidak peduli apakah ada orang yang saya bisa lakukan untuk membuat orang lain hidupnya lebih mudah atau lebih baik. Lebih parah lagi kalau dia sudah tidak peduli lagi apakah perbuatannya menyusahkan orang lain atau membuat orang lain mengalami kerugian dan bahkan kehancuran ya. Orang yang kejam bahkan dapat dengan sengaja menggunakan ketidakberdayaan seseorang untuk mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri. Nah, itu namanya kejam. Orang yang menunjukkan kelas yang tinggi akan selalu berusaha memperhatikan jangan sampai akibat perbuatannya yang disengaja atau tidak disengaja merugikan orang lain dan membuat orang lain susah hidupnya dan mengalami kerugian. Bahkan dia akan selalu mencari cara untuk membuat orang lain lebih mudah hidupnya dan lebih baik. Orang berkelas cenderung melindungi dan menolong orang-orang yang lebih lemah dan lebih miskin. Yuk, kita siapapun Anda, terutama untuk anak-anak muda, ya, kita menunjukkan suatu kehidupan yang berkelas tinggi.